Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Plumbon Channel yang selalu bersemangat menantikan kehadiran kami dalam Ramadan Istimewa. Kami harapkan Bapak Ibu semua, para pemirsa di rumah selalu bersemangat menjalankan ibadah puasa karena sebentar lagi Ramadan akan mencapai puncak kemenangannya. Insya Allah. Ya, dan semoga Ramadan ini para pemirsa semuanya mendapatkan pahala yang berlimpah atas amaliyah-amaliyah yang telah dikerjakan dalam perjalanannya selama bulan Ramadan. Nah, untuk melengkapi kegiatan di bulan Ramadan sembari menunggu saat berbuka puasa, kami berdua masih akan menyampaikan materi-materi seputar Islam, seputar hukum Islam, bahkan seputar cerita-cerita Islami yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hafiz Baihaqi. Pada kali ini kami masih akan membahas mengenai sholat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat yang khusyuk. Betul, betul. Ya, bagaimana nih Ustadz? Banyak sekali nih, misalkan bahkan saya sendiri nih, kadang sholat itu sesekali itu masih belum terfokus pada aktivitas sholat itu, bahkan masih teringat pada pekerjaan-pekerjaan atau bahkan teringat pada hal-hal lain di luar sholat. Nih bagaimana nih Ustadz menurut hukum Islam? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Para pemirsa SLB Negeri Plumbon Channel yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya kebahagiaan, semangat, dan terus-menerus berupaya mengerjakan yang terbanyak dan terbaik untuk Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini tetap kita lanjutkan sampai akhir Ramadan, Pak Heru. Betul. Oke. Pada sore hari ini kita berbincang-bincang tentang sholat daripada sholat khusyuk. Iya. Yang memang kadang-kadang lah, mungkin juga ada sebagian kita yang ketika sholat tidak susah untuk bisa khusyuk, ya. Betul, kan? Ustadz. Masih teringat kesana kemari, ingat makanan, ingat pekerjaan, ingat pekerjaan, yang siswa ingat soal yang belum terjawab, ya kan? Dan banyak lagi lah intinya. Pikiran kita tidak sama dengan apa yang kita kerjakan. Kita sholat tapi pikiran kita kemana-mana. Betul. Ya kan? Nah, di sini barangkali diskusi kita sore hari ini menjelang buka puasa, kita bicara bagaimana kiat atau cara kita supaya sholat kita ini benar-benar daripada khusyuk. Karena sholat khusyuk itulah yang memang dianjurkan oleh agama. Sholat khusyuk itulah yang diharapkan, yang tentunya harus kita gapai, harus kita raih. Mari kita sama-sama daripada menjadi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Karena Allah menyebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, sungguh telah beruntung mereka orang-orang yang beriman, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka orang-orang yang bisa di dalam sholatnya itu secara khusyuk. Jadi yang diharapkan oleh Allah ketika kita sholat yang 5 waktu ataupun sholat-sholat yang lainnya, itu kita bisa mensuasanakan diri kita dalam keadaan khusyuk. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita diskusikan, dan kita ajarkan ini yang penting nih, ya, para pemirsa, supaya kita berubah, ya kan? Kan sekarang sudah saatnya berubah, ya kan? Sudah ngaji sebulan, masa nggak berubah? Ya kan? Berubah ke arah kebaikan, berubah arah ketaatan, berubah ke arah level yang lebih baik, lebih tinggi. Itu yang kita harapkan. Jangan kemudian kita tetap aja tidak bisa khusyuk dari dulu sampai sekarang, ya ingat terus, ya kan? Nah, itu yang kita harus perbaiki. Nah, kalau kita lihat di ayat tadi, maka yang pertama Allah SWT memberikan penjelasan kepada kita bahwa kalau kita sholat ingin khusyuk, yang pertama itu sholat kita didasarkan kepada keimanan, ya kan? Jadi kita ini betul-betul ikhlas dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah SWT tanpa ada nilai pamrih apapun, tanpa kemudian kita tersilaukan dengan kehidupan dunia, ya kan? Buang segala hal yang masih hirup pikuk kita tentang dunia ini. Kita melaksanakan sholat itu karena panggilan Allah SWT, sehingga kemudian ketika kita sholat, buang semua segala pikiran-pikiran yang terkait dengan selain daripada sholat menghadap Allah. Nah, itu yang pertama, karena keimanan kita, sehingga kemudian ketika kita sholat, kita tidak terkejar oleh
deadline laporan, deadline pekerjaan, Betul. ya kan? Masak belum masak, belum beres, ya kan? Nyambelnya masih lomboknya belum beres, ya kan? Akhirnya begitu sholat ingat sambel, begitu sholat ingat pekerjaan. Tuh gimana nih? Akhirnya sholatnya bacaannya tidak bisa konsentrasi, malah lupa-lupa. Iya. Bahkan yang parah lagi, nih rokaat keberapa kan? Betul, Ya betul, kan? betul. Rokaat 3 kah, rokaat 2 kah? Nah itu kan kacau begitu kan. Betul. Ini berarti sholat kita tidak khusyuk. Nah yang pertama, hadirkan keimanan dalam diri kita ketika kita melaksanakan daripada sholat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ketika kita sholat kalau bikin khusyuk, menghadirkan hati kita. Ya, hati kita ini harus kita tata. Bahwa ketika kita sholat, kata Sayyidina Imam Ali Karramallahu wajhah, kalau kamu sholat, maka pahamkan pada diri kamu, kamu sedang dilihat, Allah melihat kepada kamu. Ya, jadi kalau kita sholat, Allah itu melihat kita sholat. Ya, kalau kita tidak melihat bahwa Allah itu melihat kita, ya kan, maka yakinlah bahwa kemudian sholat kita itu dilihat oleh Allah. Jadi kalau kita dilihat oleh Allah berarti kan kita tidak main-main sholatnya. Iya. Kita tidak bercanda. Pandangan kita lurus ke tempat sujud kita. Fokus kepada apa yang kemudian kita lakukan pada setiap gerakan sholat. Betul. Ya kan, dan jangan lupa memang memahami tentang ilmu sholat, rukun dan sunnahnya itu menjadi perkara yang mendasar, syarat modal yang awal. Jadi sholat kita itu penuh dengan kefahaman. Barangkali orang yang tidak khusyuk, memang dia belum belajar sholat, ya kan? Tidak memahami dengan utuh sholat itu. Ya, jadi sholat orang yang punya ilmu sholat tentang tahu rukun dan sunnah-sunnah sholat itu, insya Allah beda dengan orang yang tidak paham. Tidak paham, dia akan merasa bahwa ini adalah merupakan panggilan daripada Allah SWT, sehingga setiap gerakan-gerakan sholatnya itu dia tunaikan sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita sholat itu. Jadi hadirkan hati kita bahwa kita ini sedang dilihat oleh Allah. Kalau kemudian kita tidak merasa dilihat, maka yakinlah bahwa Allah kemudian melihat kita sholat. Ya, luar Ya biasa. kan? Kalau kita nggak bisa melihat Allah nih waktu sholat, maka yakinlah pada kita bahwa kita itu dilihat oleh Allah SWT. Betul. Kan susah nih, karena katanya Sayyidina Ali Karramallahu wajhah, ketika kita sholat, hadirkan bahwa kemudian kita ini melihat Allah itu pertama. Bisa nggak? Ya susah. Ya kan? Kalau kita melihat Allah mungkin khusyuk benar tuh sholatnya kan. Kalau nggak bisa, maka yakinkan bagi kita bahwa Allah sedang melihat sholat kita. Ya kan? Kalau kita dilihat oleh Allah, maka tentu kita sungguh-sungguh. Kita dilihat oleh pimpinan kita, oleh tetangga kita, bekerja aja kita akan tunaikan dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, yang kedua, yang ketiga, kata para ulama, ketika kita sholat, sebelum kita sholat, maka hindarilah amal-amal yang maksiat. Ya kan? Karena kata para ulama bahwa dosa itu adalah perkara yang akan menjadikan hati kita ini tidak enak. Ya kan? Jadi kalau orang berbuat dosa itu hatinya itu ada gelisah, ada kekhawatiran dan seterusnya. Nah, itu kalau itu dia lakukan, dosa dia lakukan, maka sampai ketika waktu sholat pun dia nggak bisa tenang. Wah, aku ini tadi melakukan dosa ini, jangan kan ada perasaan-perasaan seperti itu kan? Ada ketakutan-ketakutan. Nah, ketakutan itu juga akan membawa kepada diri kita untuk menjadikan diri kita tidak khusyuk di dalam sholat. Makanya tips ketiga agar kita kemudian bisa khusyuk dalam sholat kita adalah kemudian kita menjauhi daripada kemaksiatan, sehingga hati kita itu menjadi hati yang tenang. Hati yang tenang itu akan bisa mewujudkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Luar biasa. Ya. Terima kasih Ustadz nih penjelasan mengenai bagaimana tips sholat supaya kita khusyuk. Karena memang tentu saja sering kita lakukan tanpa kita sadari saat kita sholat mungkin masih meninggalkan atau membawa pikiran-pikiran tertentu selain daripada sholat. Jadi dalam penyampaian kali ini di Ramadan Istimewa ini sudah disampaikan bahwa tips bagaimana cara melakukan sholat supaya khusyuk adalah
berfokus atau tinggalkan pikiran-pikiran di luar sholat. Yang kedua adalah hadir sepenuhnya atau menghadirkan keimanan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak melakukan maksiat. Ketiga tips ini tentu saja bisa dilakukan oleh kita semua dalam rangka memperbaiki sholat kita dari sholat yang dulu masih istilahnya masih semaunya sendiri, masih seenaknya sendiri, masih asal-asalan, menjadi sholat yang khusyuk, benar-benar hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat kita diterima Pak Hairul, dan seluruh jamaah pemirsa SLB Employment Channel. Betul sekali kata Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sholat yang nanti kita laksanakan selalu diterima dan menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian hari ini dengan tema sholat yang khusyuk. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan di rumah masing-masing. Bagi diri sendiri juga tentu saja untuk meningkatkan kekhusyuan diri sendiri dalam sholat. Nah, itu yang bisa memungkinkan menjadikan kualitas kita menjadi meningkat. Ya, itu harapan utamanya begitu ya Ustaz. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.